Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama sepekan di Kabupaten Bone dalam rangkuman Warta Bone. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah Kabupaten Bone terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Berikut berita pertama. Lalu lintas ternak di Kabupaten Bone telah dibuka setelah penjualan ternak sebelumnya dilarang akibat penularan Jembrana dan PMK. Selengkapnya dilaporkan Febrian Januar. Pemerintah Kabupaten Bone telah membuka kembali jalur lalu lintas ternak pasca ditutup beberapa bulan terakhir akibat pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku serta Jembrana. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Andi Musafir mengatakan, pembukaan lalu lintas ternak ini tentu berdasarkan perkembangan penanganan penyakit hewan ternak PMK dan Jembrana di Bone sudah mulai terkendali. Bahkan kasus PMK sejak 5 bulan terakhir tidak ada kasus baru ditemukan di beberapa kecamatan di Bone. Apalagi tingkat capaian vaksinasi hewan ternak khusus sapi Kabupaten Bone daerah tertinggi dengan capaian vaksinasi dari 23 daerah di Sulawesi Selatan. Kalau PMK sudah zero PMK sejak 4 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu. Sampai sekarang tidak ada penambahan. Kalau Jembrana di titik-titik tertentu itu khusus di wilayah utara itu ada di Cenrana, tapi sampai sekarang ini sudah ada sekitar 1 bulan ini tidak ada laporan masuk. Kemudian di daerah Mare juga masih ada penambahan di situ. Tapi sampai ini sekitar 2 minggu sampai 3 minggu ini tidak ada laporan yang masuk. Tapi kami tetap antisipasi itu, tetap bentuk. Utamanya di Cenrana itu ada memang yang dibentuk ini kerjasama karena ini daerah yang masuk pilot proyek. Andi Musafir menambahkan untuk menjamin dan memastikan hewan ternak terbebas dari penyakit sebelum dikirim keluar daerah Bone, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan pihak karantina jalur pengiriman hewan ternak melakukan pemeriksaan serta karantina secara ketat termasuk pengiriman hewan potong. Ditanya jumlah ternak sapi di Bone, Kadis DPK Bone ini menyebutkan sekitar 400.000 ekor sapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Menopang ekonomi keluarga, masyarakat diharapkan memanfaatkan pekarangan rumah untuk berkebun. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin. Untuk memanfaatkan pekarangan rumah, salah satu warga Bone Jumana menanam berbagai komoditi pangan, diantaranya kangkung, bayam, dan beberapa jenis komoditi pangan lainnya, di atas luas lahan kurang lebih 30 hingga 40 are. Jumana mengaku pemanfaatan lahan tidur miliknya selain dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga dapat menopang perekonomian keluarga. Adapun beberapa komoditi seperti kangkung dan bayam dijual di pasar tradisional Palaka dengan harga Rp5.000 per ikat. Kadang juga lahan sendiri, kadang juga dibeli kangkung, bayam, sawi, kecam panjang. Biasa bayam sama kangkung apa? Kadang 35.000, kadang 45.000, kadang 2.000 begitu aja. Kadang 2,5. Kalau paling mahal sedikit 2,5. Kadang dijual 5.000, kadang 3,10. Sedikit saja, tidak cukup 1,5 kilo. Di sini aja aku jual. Selain menanam sayur, Jumana juga membeli sayur milik tetangganya untuk dijual ke pasar demi menopang perekonomian keluarga. Tahun ini, Pemprov Sulsel gelontorkan anggaran sebesar 56 miliar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bone. Kembali dilaporkan Febrian Januar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Bone sebesar 56 miliar rupiah pada puncak peringatan Hari Jadi Bone ke-693 tahun yang dilangsungkan di Lapangan Merdeka di momen Matom Pangarajang. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan anggaran yang digelontorkan di tanah kelahirannya ini diperuntukkan untuk 2 hal, meliputi pertama untuk pembangunan jalan bypass Bone Baru Pangkep dengan total anggaran 32 miliar rupiah. Kedua, bantuan keuangan berupa infrastruktur, UMKM, stunting, dan Trans Andalan Sulsel dengan total anggaran 24 miliar rupiah. Gubernur Sulsel meminta Bupati Bone agar memanfaatkan bantuan keuangan tersebut. Khusus bantuan keuangan jalan bypass tersebut atau Parigi Bungoro ditargetkan dapat rampung September 2023 mendatang. Tahun lalu kita minta jalan lingkar, jalan bypass untuk Supalabo, Alinge ke Ningo. Tadi disebut sama suara-suara itu Alinge.
Alhamdulillah, nanti bypass itu sekitar berapa kilo saja, 5 plus minus, dan sudah bisa men-skip untuk jalan yang agak rumit di Sumpah Labu. Insya Allah, saya kemarin memasukkan jalan provinsi tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dua ujungnya, Ningo dengan Alinge, bukan jalan provinsi. Jadi yang saya kasih masuk jalan provinsi, yang boleh hanya yang jalan Parigi Bugoro tembus ke Pakop. Gubernur Sulsel yang juga putra daerah Bone ini berharap dengan diberikannya bantuan keuangan ini, pembangunan di Bone dapat berkembang baik dengan adanya konektivitas jalan yang kondisi baik, termasuk menghindari kondisi kemacetan dan kecelakaan di daerah Kapang Maros dengan adanya jalan bypass Parigi Bungoro. Selain itu, bantuan lainnya juga diharapkan penanganan kasus stunting juga dapat ditekan. Hal penting lainnya juga meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM dengan adanya bantuan keuangan serta bantuan semi kontainer yang diberikan. Peringatan Hari Laut Sedunia, masyarakat diminta menjaga kelestarian ekosistem laut. Berikut dilaporkan Firdaus Ghaffar. 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia 2023. Momen ini diperingati untuk melindungi lautan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang berlimpah serta melestarikan lautan dunia. Kepala Bidang Kelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bone Andi Sukiman berharap masyarakat Kabupaten Bone dapat menjaga kelestarian laut yang merupakan sumber kehidupan. Dikatakan laut memiliki ekosistem yang harus dijaga kelestariannya, diantaranya terumbu karang, para lamung, dan ekosistem mangrove yang merupakan tempat berkembang biak ikan termasuk biota laut. Kepada seluruh masyarakat supaya laut kita ini bisa dijaga kelestariannya, karena laut merupakan sumber kehidupan kita semua. Jadi di laut itu ada beberapa ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Yang pertama itu ada terumbu karang, kemudian ada pada lamung, pinggir itu ada ekosistem mangrove, harus dijaga kelestariannya karena ini merupakan tempat berkembang biaknya ikan termasuk biota laut, itu betul-betul dijaga kelestariannya. Lebih lanjut, Andi Sukiman meminta masyarakat agar dapat lebih peduli pada kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pemetaan sektor pertanian. BPS melaksanakan sensus pertanian mulai Juni hingga Juli. Kembali dilaporkan Suryani Arifin. Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus pertanian 2023 ST 2023 di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone mulai tanggal 1 Juni lalu hingga 31 Juli 2023 mendatang. Statistik ahli pertama BPS Bone, Alifan Alfa Firdaus mengatakan, pelaksanaan ST 2023 telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 15 Mei 2023 lalu, yang menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga perlunya akurasi data ST 2023 untuk menghasilkan akurasi kebijakan. ST 2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian, dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian. Dalam pelaksanaan ST 2023 akan mencakup 7 subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jadi sensus pertanian itu ada pendataan menyeluruh terhadap usaha pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Yang akan kita cakup ini yang unit terkecil itu adalah rumah tangga usaha pertanian. Dan itu juga kita melihat subsektor atau komoditas yang ada di dalamnya. Jadi pertanian ini tidak hanya kita berbicara tentang sawah, tapi ada di dalamnya, ada di situ seperti hortikultura. Kultura ini seperti sayur mayur, buahan masuk di situ juga, tanaman hias, tanaman obat masuk di situ. Kemudian ada juga perkebunan di sini, perkebunan seperti cengkeh, tebu, seperti itu masuk, teh, kopi. Selain itu juga ada peternakan. Ada juga perikanan, termasuk mulai dari dia menangkap ikan, kemudian juga membudidayakan, masuk di cakupan ST ini. Dengan mendukung pelaksanaan ST 2023, partisipasi aktif seluruh pelaku usaha pertanian sangat diharapkan untuk kesuksesan ST 2023. Dengan menerima kedatangan petugas sensus di rumah untuk menyajikan data yang akurat untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, sehingga pihaknya mampu memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi pertanian terutama di Kabupaten Bone. Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini.
Selama 5 hari, pemerintah Kabupaten Bone akan kembali menggelar pasar murah. Reporter Febrian Januar menurunkan laporannya. Pemerintah Kabupaten Bone kembali akan menggelar pasar murah di 5 titik kecamatan di daerah Bone selama 5 hari jelang perayaan keagamaan Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun ini. Wakil Bupati Bone Ampu Dalil dalam penyampaiannya pada rapat pemantapan persiapan pasar murah yang telah dilangsungkan di Aula Latiar Reduni Rumah Jabatan kemarin mengatakan tujuan pasar murah ini digelar antara lain untuk membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau, juga untuk menjaga dan mengendalikan inflasi di Bone di momen hari keagamaan meski inflasi di Kabupaten Bone saat ini masih terbilang rendah atau masuk 10 besar inflasi terendah secara nasional. Disebutkan kelima titik kegiatan pasar murah ini meliputi Kecamatan Kota Tane Teriatang selama 2 hari mulai 19 hingga 20 Juni di Lapangan Merdeka, 21 Juni di Kecamatan Ponde di daerah Rondrong, 22 Juni di Kecamatan Patimpeng, Desa Pacing, 23 Juni Kecamatan Tondra di lapangan depan kantor camat dan Kecamatan Palaka, 24 Juni di Desa Usa. Karena meskipun kita menunggu nanti keputusan pemerintah, diperkirakan Lebaran itu tanggal 29. Sekarang sudah tanggal 8 Juni. Kita rencananya nanti mulai tanggal 19. Masih ada 5 hari sebelum Lebaran terakhir, hari terakhirnya. Kita rencanakan nanti tanggal di kota ini 2 hari, 19 dan 20. Wakil Bupati Bone Dua Prudini meminta kepada instansi terkait agar mensubsidi seluruh komoditas yang akan dijual di pasar murah nantinya dan jauh di bawah harga pasar saat ini. Dan terpenting lainnya, seluruh bahan pokok yang akan dijual didatangkan dari dalam daerah sebagai upaya pemberdayaan produk lokal. Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih telah Anda ikuti rangkuman Warta Bone hari ini.